Kebenaran versus pembenaran. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan adalah kebenaran, tetapi tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan mengalami perubahan. Ada orang yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi tidak terjadi perubahan di dalam hidupnya. Ia tetap terbiasa dengan kejahatan. Namun ada yang baru bertobat dan menjadi orang Kristen, lalu mengalami perubahan yang signifikan, meninggalkan jalan-jalan hidupnya yang penuh kejahatan, menata hidupnya di jalan Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Ternyata cara berpikir setiap orang tidak sama. Ada orang yang memang tidak ingin berubah dan selalu punya alasan bahwa ia tidak bersalah. Inilah yang disebut pembenaran. Kalaupun sadar bahwa ia bersalah, ia akan mengembangkan asumsi bahwa kesalahan itu wajar karena semua orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau kesalahan itu bukan 100% kesalahannya, tetapi keadaan yang tidak adil yang membuat ia berlaku jahat. Sebenarnya semua ini pekerjaan iblis sang penipu yang sengaja memberikan alasan logis sehingga orang merasa nyaman dan tidak merasa bersalah walaupun berkubang dalam kejahatan. Seperti firman Tuhan pada bacaan di atas, salah satu penghalang seseorang tidak mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan adalah karena ia tidak rendah hati sehingga ia cenderung berbuat jahat tanpa merasa bersalah. Hal ini yang membuat doanya tidak didengar. Namun bila mana ia menyadari kesalahannya, merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan mendengar doanya serta memulihkan keadaannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Bila mana saat membaca renungan ini, Anda menyadari bahwa keadaan Anda jauh dari kebenaran firman Tuhan dan kehidupan Anda jalani kacau, sadarilah bahwa Tuhan sedang campur tangan di dalam hidup Anda. Ia ingin kasih-Nya menjadi bagian dalam hidup Anda. Ia ingin segera memulihkan kehidupan Anda. Tinggalkan hidup dalam pembenaran. Berbaliklah dan mulai hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Keputusan di tangan Anda. Mengerti dan peka terhadap kebenaran akan menghindarkan kita dari pembenaran.